warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Mutmainah dengan NIM 90300122061 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Karena apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut meningkat, maka banyak juga keinginan orang untuk berinvestasi. Secara otomatis, banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran bisa ditekan yang berdampak pada kecilnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, hubungan indeks harga dengan kemiskinan. Indeks harga konsumen merupakan cerminan pergerakan harga di Kota Parepare yang sering dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga BPS. Indeks harga konsumen juga memberikan gambaran perkembangan rata-rata harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemiskinan menurut BPS ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang mencirikan pengeluaran rumah tangga terhadap barang dan jasa. Berdasarkan model kemiskinan, di mana terlihat hubungan yang positif, di mana hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan rata-rata harga barang dan jasa akan mempengaruhi kenaikan kemiskinan sebesar 0,97 poin. Secara fenomena, hasil model kemiskinan di Kota Parepare menunjukkan pola yang sesuai dengan konseptual. Jika terjadi kenaikan harga, barang dan jasa di Kota Parepare akan memberikan pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga perlu adanya stabilitas harga barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh keluarga yang rentan miskin. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan latar belakang dari slide sebelumnya yang telah saya jelaskan, hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, indeks harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena meningkatkan tingkat kemiskinan karena inflasi yang tinggi akan membuat harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat yang penghasilannya rendah karena pendapatan mereka tidak dapat menutupi kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sehingga naiknya indeks harga dapat menyebabkan lebih banyak orang terjerat dalam kondisi miskin. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menghasilkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, dampaknya bisa tidak merata. Kadangkala, pertumbuhan yang tidak merata atau tidak inklusif dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini berarti meskipun ekonomi tumbuh, sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu tidak merasakan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan atau disatukan pada halaman web TBS Kota Parepare pada periode waktu 2012 sampai dengan 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan simpangan baku ditambah B0 dikali X1 ditambah B1 dikali X2 ditambah E, di mana Y sama dengan tingkat kemiskinan, simpangan baku sama dengan konstanta, X1 sama dengan pertumbuhan ekonomi, X2 sama dengan indeks harga, B0 dan B1 sama dengan koefisien regresi, dan E sama dengan error term. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan linear berganda. Adapun cara untuk menyelesaikan rumusnya yaitu kita harus mencari jumlah rata-rata Y, rata-rata X1, dan rata-rata X2. Cara mencari rata-rata Y, jumlah Y sama dengan 79,32 dibagi 10 sama dengan 7,932. Jumlah rata-rata X1, 59,78 dibagi 10 sama dengan 5,978. Jumlah X2, 14.797,13 dibagi 10 sama dengan 1.479,713. Selanjutnya, sigma Y pangkat 2. Cara mencari jumlah sigma Y pangkat 2 yaitu jumlah dari semua nilai Y pangkat 2 dikurang 10 dikali rata-rata Y pangkat 2. Jadi 629,793 dikurang 10 dikali 7,932 pangkat 2 sama dengan 0,623. Selanjutnya, sigma X1 pangkat 2 sama dengan rumus sebelumnya, 410,99 kurang 10 dikali 5,978 pangkat 2 sama dengan 53,652. Selanjutnya, sigma X2 pangkat 2, 22.122.150,7 dikurang 10 dikali 1479,713 pangkat 2 sama dengan 226.645,076.
Selanjutnya sigma X1 dikali Y. Cara mencari jumlah sigma X1 dikali Y yaitu jumlah dari semua nilai X1 dikali Y dikurang 10 dikali rata-rata X1 dan rata-rata Y. Jadi 472,689 dikurang 10 dikali 5,978 dikali 7,932 sama dengan min 1,481. Selanjutnya sigma X2 dikali Y sama dengan rumus sebelumnya yaitu 117.156,72 dikurang 1479,713 dikali 7,932 sama dengan min 214,12. Sigma X1 dikali X2 yaitu 91.245,757 dikurang 10 dikali 5,978 dikali 1479,713 sama dengan 2788,517. Selanjutnya rumus dari B1 yaitu sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X2 dikali Y per sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2 yaitu 226.645,076 dikali min 1,481 dikurang 2.788,517 dikali min 214,12 per 53.625 dikali 226.645,076 dikurang 2.788,517 pangkat 2 sama dengan 261.415,902 per 4.378.015,142 sama dengan 0,05971. Rumus B2 yaitu sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1 dikali Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2 yaitu 53,625 dikali min 214,12 dikurang 2.788,517 dikali min 1,481 per 53,625 dikali 226.645,076 dikurang 2.788,517 pangkat 2 sama dengan min 7.352,391 per 4.378.015,142 sama dengan min 0,00168. Selanjutnya rumus A yaitu rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X1 dikurang B2 dikali rata-rata X2 yaitu 0,623 dikurang 0,05971. Berdasarkan persamaan sebelumnya, maka dapat dijelaskan konstanta sebesar 2,752 merupakan nilai tingkat kemiskinan pada saat variabel indeks harga konsumen dan pertumbuhan ekonomi tetap. Koefisien regresi B1 sama dengan 0,05971 variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka akan meningkatkan nilai tingkat kemiskinan sebesar 0,05971% dengan asumsi variabel indeks harga konsumen tetap. Koefisien regresi B2 sama dengan min 0,00168 variabel indeks harga konsumen menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan apabila indeks harga konsumen meningkat 1%, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar min 0,00168 dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi tetap. Selanjutnya pembuktian hipotesis. Diketahui sigma Y pangkat 2 sama dengan 0,623, B1 sama dengan 0,05971, B2 sama dengan min 0,00168. Simpangan baku sama dengan 1% sama dengan 0,01. Sigma X1 dikali Y sama dengan min 1,481. Sigma X2 dikali Y sama dengan min 214,12. Formulasi hipotesisnya yaitu H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, yaitu X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y. H1 sama dengan B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, yaitu X1 dan X2 mempengaruhi Y atau paling ada X yang mempengaruhi Y. Yang kedua, taraf nyata, simpangan baku dan nilai F tabel. Simpangan baku sama dengan 1% sama dengan 0,01. F1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7.
F tabelnya yaitu 9,55. Yang ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima apabila F0 lebih kecil daripada 9,55. H0 ditolak apabila F0 lebih besar daripada 9,55. Selanjutnya JKT. Cara mencari JKT yaitu sigma Y pangkat 2 dikurang N dikali rata-rata Y pangkat 2, yaitu 629,793 dikurang 10 dikali 7,932 pangkat 2 sama dengan 0,623. Selanjutnya JKR. Cara mencari JKR yaitu B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y sama dengan 0,05971 dikali min 1,481 ditambah min 0,00168 dikali min 214,12 sama dengan min 0,08843 ditambah 0,35972 sama dengan 0,27129. Selanjutnya JKE. Cara mencari JKE yaitu dengan rumus JKT dikurang JKR. Jumlah JKT yaitu 0,623 dikurang dengan jumlah JKR yaitu 0,27179 sama dengan 0,35171. Selanjutnya tabel ANOVA. Sumber variasi yaitu regresi X1 kali X2 dan error. Jumlah kuadrat didapat dari jumlah JKR dan jumlah JKT. Jumlah JKR yaitu 0,27129 dan jumlah JKE yaitu 0,3517. Totalnya yaitu 0,623 dan totalnya 0,623 atau hasil dari JKT. Selanjutnya derajat bebas. Derajat bebas didapat dari K kurang 1 dan N kurang K, di mana K kurang 1 yaitu F1 dan N kurang K yaitu F2. Hasil dari F1 yaitu 2 dan hasil dari F2 yaitu 7, jadi jumlahnya 9. Selanjutnya rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat dicari dengan rumus JKR per K kurang 1 atau jumlah JKR yaitu 0,27129 dibagi dengan 2 atau derajat bebas 2, jadi hasilnya 0,1356. Selanjutnya yang kedua rumus yang dipakai yaitu JKE per N kurang K atau hasil dari JKE yaitu 0,3517 dibagi dengan 7, jadi hasilnya 0,0524. F0 didapat dari RKR per RKE yaitu 0,1356 per 0,05024 sama dengan 2,699. Jadi kesimpulannya yaitu kurva F0 sama dengan 2,699 lebih kecil daripada F0 tabel yaitu sama dengan 9,55, maka H0 diterima, jadi tidak ada pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembuktian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu hasil persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 2,752 ditambah 0,05971 X1 dikurang 0,00168 X2. Hasil persamaan menunjukkan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan indeks harga konsumen memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.